topik yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu pencegahan ketidakseimbangan gizi pada mahasiswa akibat konsumsi junk food. Dimana seperti yang kita ketahui, mahasiswa ini kan karena sibuk dengan organisasi atau tugas dan lain-lain itu suka mengabaikan makanannya, mulai dari makan mie instan, yang cepat saji, dan yang manis-manis. Nah, sebelum kami mulai untuk memaparkan materi kami akan membagikan brosur kami. Dampak dari junk food buat tubuh dan pentingnya gizi seimbang buat mahasiswa, dan juga tips sederhana supaya tetap bisa makan lebih sehat walaupun aktivitas kita padat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Naomi Abigail. Saya Karasita Lumandal. Saya Reva Yakuba. Saya Ines Nabila. Saya Maulana Isya. Saya Magdalena Tanggang. Lama kami akan masuk langsung ke materi. Untuk materi pertama, dipersilakan. Yang pertama, di sini kita akan membahas apa itu gizi seimbang. Nah, pada slide dijelaskan bahwa gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jelas dikatakan pada slide bahwa gizi seimbang itu artinya tubuh kita memperoleh makanan yang cukup dan lengkap dengan zat gizi, yang dimana zat gizinya itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Nah, di sini kita bukan hanya menambah sampai kenyang, melainkan dalam makanan yang kita konsumsi itu wajib mengandung zat gizi yang lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Contohnya itu seperti nasi sebagai karbohidrat, daging, telur, ikan itu sebagai protein, dengan sayur itu sebagai serat kita, dan buah. Nah, lanjut, jika kita mengkonsumsi junk food secara berlebihan, itu juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi kita dan menyebabkan ketidakseimbangan gizi. Karena dalam makanan junk food itu umumnya terdapat tinggi gula, garam, dan rendah vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Lanjut ke materi kedua. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsumsi junk food pada mahasiswa. Nah, seringkali pada kita mahasiswa sering sibuk dengan tugas, aktivitas kampus, dan organisasi yang membuat kita memilih untuk makan junk food. Faktor yang mempengaruhi konsumsi junk food sendiri yaitu yang pertama adalah kesibukan aktivitas kuliah, yang dimana kita seringkali pasti lalai dengan sarapan pagi karena kita pasti ada masuk kelas, sehingga kita pasti melewatkan untuk sarapan pagi. Selanjutnya, harganya relatif murah. Nah, junk food sendiri pasti lebih murah dan praktis didapatkan. Selanjutnya ada rasa yang lebih menarik atau rasa yang lebih enak, yang dimana pasti ada makanan junk food sendiri yaitu tinggi gula, tinggi garam, yang membuat kita lebih selera. Selanjutnya adanya layanan pesan antar makanan online, yang dimana pada saat zaman sekarang ini kita mudah untuk mendapatkan makanan tersebut dengan pesan online seperti GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Lalu ada kebiasaan makanan yang tidak teratur. Nah, yang seperti saya jelaskan awal tadi, sering pastinya kita sebagai mahasiswa melewatkan sarapan pagi kita, yang dimana pasti kita akan lebih awal untuk datang ke kampus, seperti misalnya kita ada masuk kampus di jam 8, pasti kita tidak sempat kan untuk sarapan terlebih dahulu, apalagi sebagai anak-anak kos yang tidak disiapkan makanan oleh orang tua. Lanjut, stres akibat tugas dan kuliahan. Nah, seringkali kita melewatkan juga untuk makan malam pada saat di rumah, yang dimana kita memilih untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu daripada mengisi energi kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi ketiga. Nah, di sini kita tahu kan makanan junk food
tidak berguna atau kita bisa sebut kalori kosong. Karena di junk food ini kalorinya itu dia tidak memberikan nutrisi seperti ada protein, ada vitamin, tidak memberikan nutrisi kepada tubuh kita untuk berkembang. Nah, yang kedua itu ada kandungan garam atau natrium yang tinggi. Kita tahu kan makanan junk food itu memiliki rasa yang umami, rasa yang begitu lezat lah ya. Makanya kita suka makan junk food. Ternyata kandungan pada junk food ini atau kandungan garam ini berbahaya pada kita. Dan kita tahu juga kita makan junk food itu secara terus menerus, secara berkepanjangan juga. Makanya kandungan garam tinggi ini bisa memicu penyakit seperti hipertensi atau darah tinggi. Nah, yang ketiga ada kandungan lemak jenuh yang tinggi atau bisa kita sebut lemak trans. Di sini lemaknya itu bisa memicu penyakit seperti kolesterol. Nah, yang keempat ada tartarik, itu kandungan seperti pewarna makanan yang terdapat di junk food, seperti ada pewarna makanan warna kuning, warna merah yang ada di junk food seperti kentang dan yang lainnya. Tartarik ini seperti kalau dia terlalu banyak di junk food bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh kita dan juga bisa memicu penyakit yang bisa menghambat perkembangan tubuh kita. Nah, lanjut ada juga monosodium glutamate. Monosodium glutamate ini adalah sebagai penguat rasa umami yang bisa merusak metabolisme tubuh kita untuk berkembang. Selanjutnya, nah, dengan kita mengkonsumsi junk food ini, pastinya kita juga tahu apa aja dampaknya dari kita mengkonsumsi junk food ini, apalagi terutamanya pada kesehatan kita dan juga gaya pola hidup kita. Yang pertama itu adalah meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Dan kita tahu juga junk food itu memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, juga lemaknya dan juga garamnya yang tinggi. Tetapi kita tahu juga itu gizinya itu tidak seimbang. Jika dikonsumsi terlalu sering, maka itu dapat menyebabkan penyakit seperti hipertensi, obesitas, hingga gangguan jantung dan juga diabetes. Yang kedua itu meningkatkan lemak tubuh berlebih. Nah, kebiasaan mengkonsumsi junk food itu seperti yang saya beritahukan tadi, yang di dampak pertama itu junk food itu lemaknya itu cukup tinggi. Nah, itu jadi dapat memicu penumpukan lemak di dalam tubuh kita yang berlebihan sehingga berat badannya itu menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga itu ada membentuk pola makan menjadi tidak sehat. Kita tahu juga kalau mahasiswa zaman sekarang itu pasti banyak tugasnya, sehingga mereka juga kalau misalnya sedang lapar itu pasti mereka lebih membutuhkan makanan yang praktis, yang cepat saji, dan itu mudah didapat. Jadi akibatnya itu mereka jadi lebih sering untuk mengkonsumsi junk food ini dibandingkan makanan yang bergizi. Yang keempat itu meningkatkan frekuensi konsumsi junk food. Karena konsumsi junk food itu banyak dikonsumsi oleh mahasiswa. Nah, jadi itu juga ada kaitannya dengan media sosial seperti kayak Grab, terus kayak GoFood. Itu juga membuat mahasiswa menjadi tinggi untuk mengkonsumsi junk food tersebut karena sudah ada untuk membeli junk food tersebut itu menjadi lebih mudah lagi, lebih praktis lagi. Yang kelima itu ada mempengaruhi gaya hidup sehat mahasiswa menjadi kurang sehat. Nah, dari paparan iklan seperti kayak dari TikTok atau media sosial lainnya, itu membuat juga kadang mahasiswa tertarik gitu untuk mencoba makanan tersebut. Akibatnya mahasiswa juga lebih sering untuk memilih makanan junk food ini daripada makan makanan yang bergizi. Yang terakhir itu adalah menimbulkan ketergantungan pada makanan cepat saji. Nah, jadi karena kan ada nih
di sekolah. Nah selanjutnya itu budayakan membawa bekal. Dimana membawa bekal ini bisa menjadi salah satu solusi untuk lebih berhemat dan juga pastinya lebih sehat. Yang selanjutnya ada prinsip pola makan 80/20, yang artinya itu 80% kita fokuskan kepada makanan sehat dan 20% itu kita masih bisa mengonsumsi makanan yang kita suka atau junk food. Selanjutnya aturan makan pintar. Artinya itu kita bisa memilah dan memilih makanan yang seharusnya kita masukkan ke dalam tubuh kita. Contohnya kita bisa mengurangi makanan manis, makanan junk food, dan juga memperbanyak makanan sayur dan juga buah. Untuk ke materi selanjutnya saya persilakan. Oke, selanjutnya dari semua penjelasan tadi, kita kan perlu contoh juga ini ya, menu sehat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu sehat atau pengganti yang instan atau junk food. Yang pertama itu adalah mie instan. Padahal kan kata ini mie instan, kita ada instan ya kan? Nggak perlu ada campuran apa-apa gitu kan. Tapi kalau bisa, kalau tidak perlu ada mie instan, kita campur dengan sayur dan telur supaya ada serat dan proteinnya. Atau juga di zaman sekarang kan sudah banyak tuh kayak mie dari brokoli, mie dari bayam. Nah seperti itu. Yang kedua itu ada burger cepat saji. Kadang kalau juga udah kita cewek-cewek kadang nggak mau makan nasi. Kita kan mau yang simple tapi kenyang. Nah burger cepat saji adalah mau kita konsumsi. Tapi bisa diganti dengan roti gandum yang kita buat di sini ayam dan sayur. Kemudian ada kentang goreng. Kadang kalau kita beli kentang burger cepat saji juga kan pasti kita ganti dengan kentang gorengnya. Kalau menurut saya itu udah namanya emang kan udah berlebihan. Tapi kalau memang kita pengen kentang goreng, kita bisa ganti dengan kentang rebus atau kentang panggang. Terus selanjutnya ada ayam goreng fast food. Ini bisa kita ganti jadi ayam bakar atau ayam panggang. Terus ada kadang kita ngambil juga suka dengan bersoda. Ini bisa kita ganti jadi air putih atau infus water untuk menyegarkan. Terus ada snack keripik. Ini bisa kita ganti sebagai cemilan menjadi buah potong atau kacang-kacangan rebus. Terus yang terakhir ada es krim. Es krim bisa kita ganti jadi yogurt yang biasa sekarang juga udah banyak yogurt yang dimasukkan ke freezer tanpa gula, terus bisa jadi pengganti es krim. Nah, dari semua penjelasan tadi dapat kita simpulkan gizi seimbang merupakan pola makan yang mengandung zat gizi sesuai kebutuhan tubuh agar kesehatan terjaga. Namun, masih terus mengkonsumsi junk food karena faktor kesibukan, harga murah, rasa yang menarik, kebiasaan makan tidak teratur, stres perkuliahan, dan kemudahan pameran pesan antar makanan. Junk food umumnya mengandung kalori tinggi, gula, garam, lemak jenuh, lemak trans, MSG, serta rendah serat dan vitamin. Jika dikonsumsi berlebihan, junk food dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, penumpukan lemak jenuh, pola makan tidak sehat, dan gangguan kesehatan jangka panjang. Pencegahan konsumsi junk food dapat dilakukan dengan meal preparation, membawa bekal, mengatur stok makanan sehat, menerapkan pola makan pintar, dan prinsip 80/20. Selain itu, memilih menu sehat sebagai pengganti junk food dapat membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan gizi tanpa harus mengorbankan kelembapan dan rasa makanan. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami membuka 3 penanya. Untuk yang ingin nanya, kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ferry. Saya mau izin bertanya. Berdasarkan paparan tadi, bahwasanya junk food itu tinggi kalori, memiliki lemak yang sehat, yang tentunya sangat berperan jahat untuk penyakit dalam tubuh kita. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa kan tentu tidak luput dari pengajian, juga kesalahan banyak, dan seluruh yang hampir pada juga. Kira-kira apa